Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Pemirsa Dai dimanapun Anda berada, luar biasa pada malam hari ini kita jumpa kembali dengan saya Muhammad Ihsan dalam program Bincang Santai Perjalanan Dakwah. Telah hadir di Kota Bontang ustaz-ustaz populer kita. Ada yang dari Bontang, ada yang dari Makassar, ada juga yang dari luar negeri. Luar biasa pada malam hari ini kita dapat kunjungan di LPK 77 guru-guru yang akan berbagi pengalaman dengan kita. Baik, kita langsung saja memanggil ustaz kita dari Makassar, Ustaz Safarudin Al-Aksi Indosiar. Kami persilahkan, silahkan Ustaz untuk hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak kareba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Safarudin Al-Aksi Indosiar dalam program diskusi santai terkait dengan perjalanan dakwah beliau. Beliau adalah alumni Aksi Indosiar di tahun 2013 dan tahun 2020, Ustaz ya. Luar biasa. Pasti sudah banyak yang bisa dibagikan tentang perjalanan-perjalanan dakwahnya yang bisa memotivasi buat kami semua. Baik, langsung saja Ustaz, bisa memperkenalkan diri dan sekaligus langsung membuka apa-apa pengalaman dalam perjalanan dakwah ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dai dimanapun Anda berada, khususnya di Kota Bontang, kami ucapkan juga terima kasih kepada LPK 77. Ya. Tadi mengenai informasi yang sudah diberitakan oleh media Indosiar ya, bahwa Ustaz Safarudin ini sudah lolos dan kemudian pun orang tua sudah mulai sudah ada mulai rasa gembira, sukaria karena yang anaknya ini nggak pernah dikira bisa seperti itu, akhirnya ternyata lolos juga. Ya. Jadi memang Ustadz pada saat itu sudah ada iklannya lolos di Indosiar. Kita pun yang di Jakarta itu pas di karantina itu kita tidak tahu bahwa iklannya itu sudah beredar ya. Nah, begitu cepatnya itu iklan langsung karena di situ belum ada WhatsApp, masih ada Facebook ya. Facebook. Jadi banyak yang sudah chatting lewat Facebook. Katanya Ustaz Safar lolos ya. Akhirnya saya menjawab ya, alhamdulillah sudah di Jakarta sih, sudah di karantina. Jadi pada saat itu Ustaz, pada saat ketika dilihat nih iklannya di Indosiar, maka di kampung itu sudah mulai ramai. Biasa kan kita anak desa ya. Terus artinya saya tidak mungkin Ustaz, saya adalah anak petani yang 5 bersaudara memang, dan saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara itu. Memang artinya saya merasakan bagaimana menderitanya dalam kehidupan Ustaz. Akhirnya mungkin doa-doa saya terbalaskan dengan lolosnya saya aksi pada saat Luar itu. biasa. Sehingga orang tua saya itu menangis saat itu, katanya tetesan air matanya itu jatuh di nasi. Bapak saya ya, kenapa? Karena dia merasa terharu sekali. Karena pertama memang dia tidak pernah berpikirkan bahwa ada anaknya yang bisa lolos seperti ini, yang bisa langsung, karena terus terang Ustaz, waktu mau berangkat audisi Ustaz, orang tua sama sekali tidak memberikan uang. Tidak ada uang 1.000 pun rupiah yang dikasihkan oleh orang tua. Kebetulan pada saat itu ada teman saya yang namanya Ustaz Rakib. Ya, beliau juga berjasa sekali dalam karir saya, terkhususnya pada mau berangkat ke Jakarta. Saya tanya beliau, Ustaz, ada enggak uang yang bisa saya pakai dulu? Saya pinjam, nanti gaji saya yang dipotong. Langsung beli, karena beliau juga orangnya sangat bagus. Akhirnya dia memberikan saya, oke Ustaz, ada.
Akhirnya itulah yang membuat saya, karena terus terang Ustadz pada saat itu harga tiket masih 400.000 ya. Kalau mau dipikir Dari itu Makassar ke Jakarta ya masih murah pada saat itu Ustadz. Karena kan 400.000 pada saat itu kan sudah mahal ya Ustadz ya kalau bagi kita. Akhirnya saya bawa uang itu Ustadz dari Makassar ke Jakarta pada saat itu hanya 1.200.000. Iya. Jadi 1.200.000 ini dipinjamkan Sama Ustaz Rakib. Iya Ustaz Rakib. Itu yang meminjamkan saya itu Ustaz. Pinjamkan uang itu untuk ikut audisi pada saat itu. Alhamdulillah sampai di sana di Jakarta akhirnya ada mespendanya baru bisa ditempati Mina. Nah, tapi setelah lolos audisi Ustaz, alhamdulillah bisa terbayarkan semuanya Ustaz. Luar biasa. Kemudian tampillah perdana Ustaz, tampil perdana. Ini sudah mulai tampil di subuh pertama Ramadan. Sudah dinilai sama Dewan juri Mama Dede. Iya, ada Mama Dede. Pada saat itu belum ada Mama Dede. Belum ada waktu itu ya. Nanti di grand final baru ada Mama pada saat itu. Yang masih di situ yang ada Ustadz Al-Habsi, Ustadz Wijayanto, Ustadz Subki, Ustadz Al-Habsyi, yaitu yang mengomentari. Dan di situ tantangan terberatnya saya Ustadz, ada juga yang satu yang perempuan ini, saya lupa sih namanya ini, juri saya juga, dia juga yang menjuri sebelum digantikan oleh Mama Dede. Jadi pada saat itu Ustaz, saya terus terang sangat terharu Ustaz, karena kenapa? Wow, pertama kalinya saya tampil di layar kaca loh. Di layar kaca tampil luar biasa, dan di situ saya mau meneteskan air mata Ustaz, karena pertama kalinya saya dapat tantangan yang luar biasa tanpa ada. Jadi memang di aksi Ustadz itu kalau ada menyatakan bahwa ada settingan, itu sama sekali tidak ada settingan. Iya, karena itu saya rasakan sendiri pribadi pada saat saya membawakan tema tentang hati. Tema tentang hati saya bawakan pada saat itu Ustadz Al-Habsyi langsung bertanya kepada saya, Ustaz Safar, apa pengertian daripada hati itu? Dan ini seandainya kita memang kurang bekal untuk materi, otomatis kita akan malu di depan publik. Karena banyak orang yang melihat kita. Artinya apa? Tidak ada settingan antara juri dengan peserta pada saat itu. Pertanyaan itu kan bisa spontan ya. tiba-tiba kan. Iya. Akhirnya saya saya bersyukurnya karena saya mampu menjawab dan alhamdulillah lolos di seleksi pertama itu. Ya akhirnya lambat laun 4 hari berturut-turut 4 atau 6 hari ya Ustaz, itu kita diseleksi terus sampai hanya tersisa 2 dari 3 itu. Ada teman saya namanya Rahmatullah, Eko, dengan saya, 3 orang ini. Ini 3 orang ini bersaing untuk masuk di grand final. Akhirnya Ustaz, saya mengambil tema pada saat itu. Saya juga sudah merasa was-was bahwa saya lah yang akan tereliminasi. Karena saya adalah itu waktu tampil pertama karena jadi tampil pertama sudah ada yang dieliminasi ya? Sudah ada, bukan eliminasi ya, wassalam namanya ya. Ya. Wassalam, tapi bukan innalillahi ya, bukan innalillahi. wassalam aja ya. Jadi pada saat itu jadi hari pertama itu yang namanya Haji Hanis yang keluar, teman saya. Dia yang keluar, malam keduanya enggak tahu, sudah lupa ya nama-namanya yang keluar pada saat kan itu. Tiap malam berarti ada wassalam ya. Iya, ada wassalam. Jadi itu Ustaz, program aksi itu di tahun 2013 betul-betul adalah sangat persaingan ketat. Ya, karena kenapa? Karena setiap subuh, misalnya kloter pertama yang tampil 6 orang atau 8 orang itu setiap subuh harus ganti materi. Subuh ini kita tampil lagi, besok kita tampil lagi, besok kita tampil lagi. Kalau memang tidak ada kita persiapkan, kita punya bahan, otomatis kita akan kelabakan. Harusnya betul. Ya, jadi bukan cuma 2-3 materi yang harus kita siapkan. Iya, bukan banyak materi. Harus banyak. Karena saya penasaran dengan materi tadi yang sempat ditanyakan Al-Habsyi ya. Iya, Al-Habsyi. Masalah hati. Iya. Apa penjabarannya Ustaz Safar mengenai pertanyaan tadi mengenai hati itu? Iya. Gimana penjabarannya? Jadi saya menjabarkan pada saat itu bahwa hati itu adalah merupakan segumpal daging yang ada dalam tubuh manusia. Kapan segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan kita. Kapan anggota badan itu, organ itu bagus, maka seluruh anggota badan kita atau kebaikan kita akan menjadi baik. Ternyata itu adalah hati. Fahuwal qalbu. Ya bukan kalbun. Makanya dalam bahasa Arab itu
Kolbun dengan kalbu hampir sama. Hampir sama. Iya, makanya manusia itu kalau tidak mempergunakan hatinya maka dia bisa bersifat seperti dengan anjing. Iya. Karena sedikit aja perbedaannya. Iya, hanya Kol kop dengan dan k. kaf. Iya. K dengan kop. Betul. Iya. Kaf dengan kaf. Iya, iya. Itulah di situ saya tertantang betul di situ, tapi alhamdulillah saya mampu menjawabnya dan mungkin itu yang menyebabkan saya lolos gitu. Karena saya berikan tantangan itu, akhirnya saya lolos. Kemudian di hari kedua kalau tidak salah Ustadz itu kita diberikan sambung ayat, ya menyambung ayat untuk supaya artinya Dewan Juri memberikan kita ayat ya yang kemudian kita sambung gitu. Berarti harus jadi hafiz dulu baru bisa. Iya, setidaknya harus ada kita hafal lah. Ya harus. Dan kalau umpama spontan tiba-tiba keluar dari jurinya, anggaplah pertengahan surah ya. Juz contohnya, Iya. juz kita mau harus sambung, ibarat kata harus nguasain 30 juz sudah. Ya, ya begitulah setidaknya kurang begitulah. lebih seperti itu Kurang lebih gambarannya. seperti itu gambarannya. Ya, jadi di sini Ustadz perjalanan. Jadi setelah tampil di aksi, ternyata alhamdulillah perjalanan dakwah sudah mulai melalang ke buahnya, melalang kemana-mana. Nah, akhirnya sudah mengangkat derajat orang tua apa. Ya, terkhususnya pada saat pulang dari Jakarta di tahap mau masuk grand final, alhamdulillah Pak Bupati pada saat itu Haji Idris Syukur alhamdulillah memfasilitasi. Jadi di waktu itu kan kita sudah lolos di seleksi audisi pertama ya. Iya. Lanjut besoknya lolos lagi. Iya. Lanjut besok sampai berapa kali itu? Kalau tidak salah itu Ustaz sampai 6 kali. Sampai 6 kali. Iya. Luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Iya. Nah, ini kan sifatnya nasional ya. Iya. Dari segala penjuru. Iya. Saya ingat. Baik pemirsa dai dimanapun anda berada, ini adalah diskusi santai perjalanan dakwah Ustaz Safarudin Di tahun di tahun 2013. Ya. Di tahun 2013. Di tahun 2013 saja banyak yang bisa kita petik dari perjalanan kisah beliau. Yang pertama kalau yang saya mengamati, pertama ikhtiarnya yang luar biasa. Kenapa? Karena saat itu terbuka pendaftaran online untuk mengikuti audisi aksi. Ternyata dia melewatkan online itu. Dia mending langsung ke Jakarta. Itu ikhtiar yang luar biasa. Itu ikhtiar yang luar biasa dan setelah ikhtiar tentunya doa. Ya? Iya betul. Jadi setelah sholat asar tadi tiba-tiba ditelepon dari Ya, pihak Indosiar bahwa ini dinyatakan lolos. Iya, Luar yang biasa. telepon itu pada saat itu adalah Mbak Susi ya. Ada namanya Mbak Susi. Saya masih ingat itu Mbak Susi. Masih gadis apa janda? Dia nggak tahu alam-alam pada saat itu Haji Susi ya. Haji Susi, ya. Iya, dia sudah haji pada saat itu. Luar biasa. Iya. Jadi itu hikmah yang saya dapat dari perjalanan beliau. Ikhtiar, doa dan pasti tawakal. Ustaz, ya. Iya. Selama kita selama kita punya usaha untuk mencapai cita-cita kita, insya Allah bisa tercapai. Bisa tercapai. Pemirsa dai dimanapun anda berada, kita lanjut saja. Masih Ustaz Safarudin untuk ngikutin audisi di Indosiar ini. Apa motivasi? Motivasinya Kenapa nggak ikut audisi dangdut kah, audisi lawak kah? Kan banyak tuh programnya. Kenapa? Karena saya lihat tiga ini semuanya potensi. Dakwah, masya Allah luar biasa. Kalau dangdut suara masya Allah. jeleknya. Jeleknya enggak. Jeleknya bukan main. Jadi saya lihat ada potensi di tiga itu. Makanya kenapa? Apa yang memotivasi sehingga harus mengikuti aksi? Dengar dulu. Katanya suara saya bagus ya. Sallallahu ala Muhammad. Saya lihat potensi itu ada sama beliau. Amin 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 ya Allah, tinggal dia saja. Kenapa harus ikutin audisi aksi? Ya, karena pada saat itu Ustaz yang masih ada di situ adalah aksi Indosiar yang ada. Masih, gitu. iya, belum ada yang audisi lain. Yang ada adalah aksi Indosiar. Nah, akhirnya di situ terkhususnya adalah mengangkat derajat orang tua. Kadang kita kan anak petani ya, apalagi kita adalah anak-anak orang miskin. Kemudian apalagi dulu orang tua pernah dihina. Seperti apa? Dihina ya banyak sih, sampai ada yang berkata kenapa sih keturunannya itu hanya begitu-begitu saja kehidupannya, tidak pernah berubah-berubah. Ya akhirnya kita sebagai anak ya
menjadikan itu adalah cambukan, pukulan, supaya kita juga, orang tua kita juga bisa dihargai. Salah satu adalah ketika kita mampu membahagiakan orang tua dengan itu. Mengangkat derajat orang tua. Derajat keluarga. Iya. Karena setelah masuk aksi itu, alhamdulillah derajat orang tua sudah mulai ada nama, artinya sudah dihargai sama orang-orang begitu. Kira-kira ada nggak amalan Ustaz? Gimana sih caranya mengangkat derajat keluarga ini, mengangkat derajat orang tua? Barangkali ada amalan yang harus kita harus kita lakukan. Karena kan perjalanannya Ustaz sudah ada pengalaman lah di situ. Barangkali mungkin ada amalan ataukah hanya mungkin sekedar ikhtiar, doa, tawakal. Ya, kalau untuk masalah amalan sih Ustaz, yang penting sholat ya. Sholat ya. Sholat, kemudian banyak-banyak berdoa saja Ustaz. Yang penting berusaha juga. Pasti itu. Selama kita berusaha pasti akan ada hasilnya. Baik, pemirsa Facebook. Jadi kita lanjut diskusi kita. Dilanjut dari 2013 ke 2020, jedanya lumayan lama tuh. Iya. Ada sekitar 7 tahunan ya. Iya. 7 tahunan perjalanan itu, Ustaz ngapain aja? Apa aja aktivitasnya? Ya, di situ aktivitasnya dakwah. Oh, tetap dakwah. Tetap dakwah, yaitu sejak 2013, lepas dari 2013 itu langsung, kalau dulunya ceramahnya hanya di daerah ya. Sekarang langsung go ke luar daerah, provinsi, yaitu Papua, pernah diundang ke Papua ceramah ya. Nyata perbedaan. Nyata. Sebelum ikut audisi. Nyata dan sekali. Ikut audisi. Nyata sekali, luar biasa. Kalau sebelum itu spontan dapat telepon atau ada manajernya sendiri yang ngatur itu? Enggak ada manajer, itu spontan dari masyarakat, karena pada saat itu kita kan belum terlalu masih gaptek ya dengan istilahnya manajer. Jadi belum ada manajer pada saat itu. Hanya langsung otodidak dipanggil, ditelepon, bisa nggak mengisi untuk Maulid, bisa nggak mengisi untuk Isra Miraj, bisa nggak untuk mengisi Ramadan. Akhirnya kita terima, alhamdulillah, bertahap. Akhirnya 2015 itu tinggal di Papua. 2015 di Papua. Iya. Sampai 2020. 5 tahunan perjalanan lagi. Iya. Di 2020 itu Ustaz, kenakan Covid ya. Di Papua ngapain Ustaz? Ada panggilan untuk ngisi kerjaan apa ya. Memang perjalanan dakwah juga? Kerja ya. Ya. Kebetulan ada teman yang di sana. Ya, yayasannya bukan guru, akhirnya panggil. Oh, yayasan. Jadi profesi sebagai guru ya? Iya. Jadi tapi guru baik-baik aja ya? Iya. Guru baik-baik ya? Iya. Guru yang sering mencubit. Oh, guru yang sering mencubit? Iya. SMA, SMP? SMP ya? Iya. Sering mencubit. Aktifnya pada saat itu di 2020 karena sudah COVID-19 akhirnya COVID ini tahun 2020. 2019. Iya, 2020 itu Ustaz, sebenarnya mungkin Indosiar mau adakan program itu adalah Aksi Asia. Tapi karena COVID-19 maka tidak dilaksanakan Aksi Asia di 2019. 2020. Iya, karena 2019 adalah Aksi Indonesia. Harusnya kan dia setiap tahun ya? Iya. 2014 sampai 2000 berapa tadi? 2015 ya? 2015 sampai 2020 nggak ada audisi? Ada. Oh, ada Iya, audisi ada. setiap tahunnya. Setiap tahunnya, karena 2000 kalau tidak salah 2015 itu, kalau bukan 2016 itu adalah Aksi Asia. 2017, 2018 Aksi Asia lagi, 2019 itu Aksi Indonesia. Ya, kemudian Aksi Indonesia itu? yaitu cuma orang-orang Indonesia. Oh, bukan orang-orang itu di tahun 2019. 19. Ya. Jadi di 2020 itu adalah dia memiliki program lagi beraksi di rumah saja. Virtual. Ya, virtual. Jadi beraksi di rumah saja ini kebetulan di 2013 itu yang diambil adalah 5 orang. Ya. Peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mungkin karena ada teman yang tidak ikut di situ, mungkin karena rezeki saya, akhirnya saya dipanggil kembali untuk ikut bertarung di berkompetisi di 2020. Beraksi di rumah saja. Nah, 2013 ini kurang lebih 6 kali tampil ya? Iya. Lebih 6 kali tampil, kemudian tidak bisa melanjutkan. Iya. Kemudian di 2020
Sampai berapa kali tampil? Cuma satu kali tampil. Satu karena, kali. karena memang di situ di 2020 itu adalah persaingan sangat ketat. Karena yang kita lawan adalah juara-juara 1, 2, 3. Indonesia saja ya? Indonesia tetap Indonesia. Indonesia tetap Ya, Indonesia. tapi itu juara-juaranya yang diambil dari 2013, 2014, 16. Oh, jadi 2020 gitu. Khusus untuk juara-juara yang setiap tahunnya itu diambil. Iya. Persaingan Tetap memang ya? ketat. Ya, tapi memang sebelum tampil ya, memang saya sudah punya firasat bahwa saya lah yang gugur pertama. Ya, artinya nggak asal gugur pertama karena kenapa? Mulai dari peringkat ranking saya sudah memang dikalah. Kemudian mungkin karena juga jaringan ya, signal antara Karena kan virtual ya. iya. Waktu itu virtualnya di Baru ya. Bukan, saya virtualnya itu pada saat itu di Papua. Oh, di Papua. Ya, belajar virtual itu di Papua. Akhirnya alhamdulillah saya bisa rasakan virtualnya. Makanya kita bisa mengetahui cara pengambilan gambar. Itu pun virtual itu Ustaz, kita diajarkan dari pihak Indonesia itu pengambilan gambar. Jadi memang beda antara peserta yang pernah ikut di virtual tahun 2020 dengan peserta yang tidak pernah ikut, karena di situ kita diajarkan bagaimana cara pengambilan gambar, pengambilan video, pengambilan suara. Karena sangat berbeda dengan di studio dengan di rumah. Jadi kita di rumah itu diajarkan membuat studio kecil. Ya. Jadi memang ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan kalau virtual ya. Iya. Pertama mungkin jaringan. Jaringan. Kemudian kamera yang jelas. Iya. Baik dari sisi audio, sisi video, Iya. semuanya harus jelas. Karena memang kita kayak orang gila Ustaz kalau virtual, karena tidak ada orang di depan kita, cuma HP yang ditemani bicara begini. Seperti ini Ustaz. Kita kayak orang gila begini aja. Tapi ini syukur-syukur ada saya temani. Iya. Jadi kalau di virtual itu pada saat itu kita harusnya begini bercerita dengan ini dengan kamera saja. Luar biasa. Baik pemirsa Facebook dimanapun Anda berada, sahabat dai yang dimuliakan, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh suka duka, perjalanan yang banyak sekali usaha, banyak sekali doa di dalamnya, yang insya Allah bisa menjadi pelajaran buat kita. Dan untuk selanjutnya, mungkin dari saya, ada pesan dari Sulawesi Selatan, engerangi 2 fasal, alufai 2 fasal. Engerangi papedecen atau lainnya lori alemu, engeratoi papejamu lo tori lainnya. Engerangi alufai 2 fasal, allufai pappejana to lainnya lori alemu allufatoi pappedecemu lo tori lainnya. Artinya bahwa ketika kita mengingat 2 hal ini dan melupakan 2 hal ini, insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Kenapa? Ketika kita mengingat kebaikan orang lain, kita terkesan diajarkan untuk belajar berterima kasih. Ketika kita mengingat keburukan kita terhadap orang lain, maka kita akan selalu memohon maaf dan merasa bersalah, merasa merendah diri. Kemudian melupakan 2 hal, lupakan keburukan orang lain terhadap dirimu agar kamu bisa memberi maaf, dan lupakan kebaikanmu terhadap orang lain, karena disitulah kita belajar ikhlas. Ikhlas ruhnya dakwah. Salam KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.